So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan Po sebagai Dragon Master yang berhasil menghadapi tantangan selevel masternya. Dia mengalahkan banyak penjahat terkuat. Hal itu membuat anak-anak panda bernama Nuhai, Bao, Fentong, dan Jing mereka mengagumi Dragon Master dan ingin menjadi seperti Po. Mereka tinggal di desa para panda berada di atas bukit. Setelah itu mereka pergi ke acara festival persik yang diadakan di desa. Karena acara sudah dimulai yang dipimpin oleh Mr. Lee, ayah kandung Po. Mereka menaiki gerobak untuk cepat sampai ke sana. Tapi tanpa sengaja mereka malah menabrak patung persik yang akan diberkati oleh Po dan membuat batu itu berguling dan jatuh dari atas bukit. Po yang baru datang terkejut melihat kekacauan di sana. Hal itu membuat semua warga terlihat kesal atas ulah keempat anak panda tersebut yang sudah sering membuat onar di desanya. Lalu Nuhai mengajak teman-temannya untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan mengembalikan patung persik ke tempat semula. Tapi ternyata tak semudah itu, mereka kesusahan nih mendorong patung persik hingga membuat mereka terjatuh ke sebuah gua rahasia yang ternyata nih sebuah kuil makam 4 konstelasi dan terdapat patung para master kungfu kuno. Di sini Bao tidak sengaja menyentuh dan membuat patung-patung tersebut mengeluarkan sinar sampai mengenai mereka. Melihat itu, mereka ketakutan dan keluar dari gua itu. Dari kejauhan, seekor hewan melihat itu semua. Kemudian hewan itu melapor kepada atasannya tentang keberadaan kuil tersebut. Sesampainya di rumah, Nuhai dan lainnya terkejut melihat tangan mereka bersinar. Karena penasaran, besoknya mereka bertanya kepada neneknya tentang 4 konstelasi. Lalu di situ diceritakanlah bahwa dahulu kala 4 konstelasi itu yaitu ada naga biru, kura-kura hitam, harimau putih, dan phoenix merah. Mereka mengetahui ancaman besar dari mata air suci yang merupakan sumber Qi. Lalu seorang master kegelapan merencanakan memanfaatkan Qi itu. Tak tinggal diam, 4 konstelasi ini mengalahkan master kegelapan. Setelah itu mereka menyegel air mata suci di tempat tersembunyi dan menunggu 4 master kungfu yang menjawab panggilan mereka. Mendengar itu, Nuhai, Fentong, Bao, dan Jing menghampiri Po untuk diajari kungfu nih karena mereka memiliki Qi dari 4 konstelasi. Mendengar itu, Po tak percaya dan kabur meninggalkan mereka. Namun dia menabrak pintu yang membuatnya pingsan. Kemudian dia bermimpi bertemu Master Oakway ini yang memberitahu kepada Po untuk mengajari kungfu keempat anak panda tersebut. Atau tidak, keempat anak itu akan celaka. Di sisi lain, Nuhai dan lainnya ditawan oleh hewan bernama Jet. Dia memaksa mereka untuk memberitahu ini cara membuka gua tersebut. Seketika datanglah Po yang akan menyelamatkan mereka. Karena sendirian, Po tak bisa menghadapi pasukan gigi taring. Melihat Po yang terpojok, Nuhai dan lainnya mengeluarkan kekuatan Qi konstelasinya. Akhirnya para hewan itu pun kabur. Setelah melihat kekuatan itu, Po akan mengajari mereka kungfu. Besoknya Nuhai, Bao, Fentong, dan Jing akan diajari kungfu oleh Po. Namun tempat mereka latihan berada di atas puncak bukit dan harus menaiki banyak anak tangga. Sesampainya di puncak, ternyata tempat latihan mereka sudah tua dan rapuh. Lalu Po terlebih dahulu menjelaskan nih tentang Qi yang turun ke satu master di setiap generasi. Lalu Po juga menjelaskan sifat masing-masing dari 4 konstelasi, yaitu Fentong nih memiliki Qi Phoenix merah yang paling berani. Lalu Jing memiliki Qi harimau putih sebagai penyembuh dan juga sangat tenang.
Kemudian Bao memiliki Chi kura-kura hitam yang terkenal dengan rendah hatinya. Dan terakhir nih, Nuhai memiliki Chi naga biru sebagai pemimpin yang pintar dan juga fokus. Tapi nih, semua sifat dari 4 konstelasi itu berbalik dengan sifat Nuhai dan lainnya. Di sisi lain, di kuil bunga plum terlihat pemimpin para biksu bernama Jin Diao. Dia terlihat wibawa, tapi ternyata itu kedoknya saja. Dia adalah bos dari Jetax. Kemudian Jetax melaporkan kegagalannya dan memberikan informasi keberadaan seorang master. Kemudian Nuhai dan lainnya memberikan kejutan kepada Po, yaitu tempat latihan mereka yang sudah diperbaiki dan terdapat peralatan latihan. Kemudian mereka memulai latihan fisik. Setelah berlatih, Po takjub nih melihat latihan mereka yang cukup lumayan bagus. Sementara itu, Jin Diao langsung menemui seorang master bernama Chen. Jin Diao memiliki maksud lain, yaitu mengambil Chi milik Master Chen agar menjadikannya kuat. Besoknya, Po ke rumah nenek mencari informasi lebih lengkap tentang 4 konstelasi yang ada di dalam gulungan. Di sisi lain, Nuhai, Bao, Fentong, dan Jing melihat pembawa surat mencari Po. Dia ingin menyampaikan tentang para bandit yang menyerang desa Wuran. Sebagai murid dari Po, Nuhai mengajak teman-temannya untuk mengalahkan para bandit. Nuhai percaya diri karena sebelumnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Jetax. Sementara itu, sudah selesai membaca semua gulungan di sana, kemudian Po bertemu si pembawa surat. Dia menanyakan pesan yang dia berikan kepada muridnya. Namun Po tak tahu nih soal itu. Ternyata Nuhai dan lainnya datang ke desa Wuran. Mereka mencoba mengeluarkan kekuatan Chi-nya untuk melawan para bandit, namun tidak bisa. Kemudian Nuhai melihat naga biru yang menuntunnya untuk kabur masuk ke dalam gang. Lalu mereka mencoba kabur dari sana. Akhirnya Bao, Fentong, dan Jing tertangkap. Kemudian Nuhai mengingat perkataan Po untuk tenang dan fokus. Hingga Nuhai berhasil membangkitkan Chi-nya dan menyelamatkan teman-temannya. Secara bersamaan Po datang lalu mengalahkan para bandit lainnya. Setelah itu Po terkesan nih melihat aksi muridnya. Kemudian Nuhai meminta maaf kepada Po atas semua yang terjadi. Namun Po malah bangga karena Nuhai mengakui kesalahannya. Setelah kejadian itu Po bermimpi dirinya bisa terbang. Kemudian dia bertemu 2 master naga yang sedang bertarung. Lalu datanglah Master Oogway yang memberi pesan kepada Po nih untuk mendatangi kuil beradanya makam 4 konstelasi. Karena mimpinya itu, Po dan para muridnya mendatangi gua tersembunyi. Lalu Po berusaha membuka gua itu dengan berbagai jurusnya. Namun tetap saja tidak bisa terbuka. Kemudian Nuhai dan lainnya menempelkan tangan mereka dan berhasil gua itu terbuka. Ternyata hanya Chi milik 4 konstelasi yang bisa membuka gua itu. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam gua tersebut. Tiba-tiba muncullah sebuah kotak dari dalam mata air suci. Po membuka kotak itu yang ternyata berisi sebuah gulungan. Kemudian Jetax datang merebut gulungan itu yang sudah mengikuti mereka dari tadi. Kemudian Jet dan lainnya saling merebut gulungan tersebut. Hingga Jet meruntuhkan salah satu patung dan membuat Nuhai dan Jing hampir tertimpa. Untung saja Bao menggunakan kekuatan Chi-nya untuk melindungi mereka. Setelah itu mereka keluar dari sana. Nuhai kesal nih karena kehilangan gulungan itu. Tapi ternyata Fentong mendapatkan gulungan itu. Dia menukarkannya dengan peta gua yang dibuat Jing. Namun sayangnya gulungan itu kosong. Kemudian mereka kembali ke desa dan Po bertemu dengan Mei Mei. Dia mengajak Po ikut tampil di acara teaternya nanti. Di sini Mei Mei juga mengajak murid Po untuk ikut bergabung.
Lalu saat mereka semua berkumpul, datanglah Mr. Pink, ayah angkat Po. Dia akan berjualan sekaligus menonton Po dalam pertunjukan teater nanti. Sementara Jin Diao marah nih karena tak berhasil mendapatkan gulungan itu. Lalu mengutus seekor hewan Yao Guai yang keluar dari sebuah portal. Kemudian terlihat kemampuan Yao Guai ini sangatlah kuat. Jin Diao memerintahkan Yao Guai mengambil gulungan yang ada di tangan Po. Lalu untuk berjaga-jaga, Jin Diao mengambil alih tubuh Yao Guai. Kemudian pertunjukan teater pun dimulai. Di sini Nuhai dan lainnya memerankan menjadi Dewa Wukong. Kemudian giliran Po masuk ke dalam pertunjukan, dia terjatuh nih ke dalam gentong. Lalu datanglah Yao Guai yang dikira penonton itu adalah Po yang berperan sebagai iblis. Kemudian Nuhai dan teman-temannya melawan Yuga yang menginginkan gulungan itu. Sementara penonton menikmati pertunjukan tersebut. Hingga Fenton dan Nuhai menggunakan senjata Chi mereka. Akhirnya di sini Yao Guai kalah dan Po tak tahu nih apa yang terjadi. Terlihat Jin Diao yang marah, dia takut informasi yang ada di gulungan itu diketahui oleh semua orang tentang jati dirinya terungkap. Di sisi lain, akibat kekuatan Chi yang mengenai gulungan yang disimpan di bawah panggung, dikit demi sedikit isi gulungan mulai terungkap. Lalu diperlihatkan kilas balik pertarungan antara 4 konstelasi dengan seekor naga merah. Sebelum itu, mereka melindungi sebuah gulungan rahasia. Pertarungan sengit itu membuat roh naga merah terlempar hingga masuk ke tubuh elang yang tua. Jin Diao ingin cepat mendapatkan kembali gulungan tersebut sebelum Po dan lainnya mengetahuinya. Sementara Nuhai, Fenton, dan Bao menggunakan Chi-nya untuk membaca isi dari gulungan itu. Tapi masih belum terbaca jelas karena keempat Chi konstelasi harus bersatu agar terbaca. Namun Jing masih belum bisa mengeluarkan Chi harimau putih dan gulungan rahasia masih belum jelas terbaca. Melihat itu, Jing sangat kesal karena hanya dirinya yang belum bisa menggunakan Chi-nya. Kemudian Po mencoba menenangkan Jing, lalu terdengar bunyi gong berbunyi. Ternyata desa mereka kedatangan tamu para biksu. Po yang mengira bunyi itu adalah bahaya malah menyerang para biksu tersebut. Lalu muncullah pimpinan biksu yaitu Jin Diao dari kuil bunga plum surgawi. Po baru mengetahui itu merasa bersalah telah menyerang para biksu. Lalu Jin Diao menemui Po yang seorang Dragon Master yang mempunyai maksud tersembunyi. Kemudian Po mengajak Jin Diao melihat tempat latihan murid-muridnya. Lalu Jin Diao mempunyai ide nih untuk mengadakan pertarungan persahabatan antara para biksu dengan murid Po. Dan Po pun setuju. Kemudian dia membagikan tugas kepada kedua ayahnya untuk kelancaran acara tersebut. Setelah Po memperingati murid-muridnya untuk tidak menggunakan Chi karena ini hanya pertarungan persahabatan. Akhirnya pertarungan akan dimulai. Terlihat nih Mei Mei menampilkan tariannya sebagai pembukaan. Saat lengah, diam-diam Jin Diao menuangkan sesuatu ke mangkuk Po. Tak lama kemudian Po yang meminum itu pingsan. Kemudian Jin Diao membawa Po untuk diobati olehnya. Lalu dia meminta kedua ayah Po untuk kembali meneruskan pertarungannya. Sementara itu, Jetax dan pasukannya mencari gulungan rahasia di tempat latihan nih, namun mereka tak menemukannya. Lalu pertarungan pun dimulai. Dengan mudahnya para biksu mengalahkan Nuhai dan lainnya di ronde pertama. Kemudian giliran Jing yang bertarung. Ternyata dia membawa gulungan rahasia itu dan menaruhnya di atas gerobak Mr. Pink. Dari jauh Jetax mengetahui hal itu. Di sisi lain Jin Diao masuk ke dalam alam bawah sadar Po dan mencoba mengambil Chi milik Po agar dirinya semakin kuat. Di sisi pertarungan kembali dimulai nih. Jing meminta salah satu biksu untuk mengalah dan Jing menghajar biksu itu. Melihat itu para biksu tak terima hingga pertarungan menjadi tawuran di antara mereka. Jetax yang mencari gulungan di gerobak ketahuan oleh Mr. Pink, lalu Jetax menyerangnya. Hal itu membuat para biksu dan panda berhenti bertarung, lalu mereka bersatu menghajar pasukan Jetax. Kekacauan di sana membuat gerobak Mr. Pink jatuh ke bawah. Sementara Po yang kalah mencoba bangkit untuk mencegah Chi-nya diambil oleh naga merah.
Kekuatan Po membuat dia sadar nih dan mengira itu hanyalah mimpi. Sementara Jin Jiao pingsan atas serangan Po. Kembali ke Jing yang tak tahan melihat teman-temannya diserang. Hal itu membuat kekuatan Qi-nya muncul. Hingga dia berhasil menghentikan perkelahian itu dengan Qi harimau putih, yaitu bisa meredam kemarahan. Lalu Jing juga menyembuhkan Jin Jiao yang sekarat menggunakan Qi-nya. Setelah itu Jetax melapor kepada Jin Jiao bahwa gulungan rahasia sudah musnah bersamaan dengan gerobak yang terjatuh. Mendengar itu Jin Jiao merasa tenang, rahasianya tak akan terungkap. Di sisi lain ternyata gulungan rahasia masih ada di tangan para anak panda. Kemudian Nuhai, Fentong, Bao dan Jing menyatakan Qi mereka untuk membaca isi gulungan rahasia. Ternyata itu adalah sebuah wasiat dari keempat konstelasi yang berisikan untuk mewaspadai Dragon Master yang menjadi jahat karena mendapatkan Qi emas. Dan Dragon Master ingin menguasai mata air suci yang akan mengakibatkan kegelapan. Setelah kejadian itu, Mr. Pink merasa ada yang menyabotase supnya. Lalu Mr. Lee menduga gejala yang dirasain Po ini adalah sebuah racun langka Qi hitam yang dibuat oleh seorang ahli herbal di salah satu pasar tua Luo. Berarti ada seseorang yang mencoba meracuni Po. Mendengar itu akhirnya ingin mencari tahu siapa yang telah meracuninya. Di sisi lain, Nuhai dan lainnya tak mengerti isi dari wasiat tersebut, bahwa Dragon Master menjadi jahat setelah mendapat Qi emas, dan cara menghentikannya dengan memakai guci arwah untuk menangkap jiwa jahat pada Dragon Master. Tiba-tiba Jing mengatakan bahwa Master Po akan menjadi jahat. Ternyata pikiran Jing dikendalikan oleh Jin Jiao karena efek dari saluran Qi milik Jing saat menyembuhkannya. Jadi membuat Jin Jiao bisa terkoneksi dengan pikiran Jing. Setelah itu Nuhai dan lainnya melihat gerak-gerik Po yang mencurigakan. Kemudian mereka memutuskan untuk diam-diam mengikuti kemana Po pergi. Malam harinya mereka beristirahat. Lalu Jing bermimpi dia melihat Po menjadi jahat dan menyerang teman-temannya. Jing pun terbangun nih dari mimpinya dengan histeris, membuat keberadaan mereka ketahuan oleh Po. Lalu Po yang tak tega mengajak mereka ikut dengannya sebagai bentuk latihan. Besoknya mereka tiba di pasar tua Luo, pusat belanja bagi gangster atau penjahat. Kemudian Po memberitahu tujuannya kepada mereka nih, yaitu mencari seorang ahli herbal pembuat ramuan agar dia mengetahui siapa yang meracuni dirinya. Saat mereka sedang mencari, tiba-tiba mereka bertemu dengan Mei Mei yang sedang melakukan perawatan di sana. Lalu Po meminta Mei Mei mengantarkannya ke seseorang yang ahli ramuan. Di sini Mei Mei pun mengantar mereka. Ternyata ahli herbal itu seekor gajah betina bernama Lao Su. Di sisi lain, Lee dan warga panda lainnya memberi hadiah gerobak mie baru untuk Mr. Pink. Melihat itu Mr. Pink pun sangat senang. Sementara itu Po yang menyamar meminta Lao Su memberitahu siapa saja yang membeli herbal Qi hitam. Namun Lao Su tidak mau mengatakan karena bersifat rahasia dan memasukkan daftar pelanggannya ke dalam brankas. Kemudian Lao Su pergi dan Po mengikutinya sambil membujuk Lao Su. Ternyata Lao Su mengetahui Po yang menyamar. Dia menjebak Po untuk diserang oleh para bandit. Di sisi lain, murid-murid Po mencoba membuka brankas. Lalu Jing yang menemukan ramuan kejujuran memberitahu teman-temannya untuk dipakai ke Po. Mendengar itu Nuhai kesal nih karena Jing meragukan Po. Saat mereka berdebat, Bao tak sengaja menjatuhkan beberapa ramuan hingga meledak. Dari jauh Po yang sedang melawan para bandit mendengar suara ledakan dari arah pasar. Di sini Lao Su dengan cepat kembali ke tokonya. Namun ledakan itu tak membuat brankas itu terbuka. Kemudian Lao Su marah melihat kekacauan itu, langsung menyerang murid-muridnya Po. Tidak tinggal diam, Po menyelamatkan murid-muridnya dan bertarung dengan Lao Su. Hingga akhirnya Po menggunakan jurus kuncian untuk mengancam Lao Su agar memberitahu pembelian racun untuknya. Akhirnya di sini Lao Su memberitahu tempat pengiriman racun itu.
Lalu Po pergi ke sana dan dia bertemu dengan Jet nih, yang ternyata dia yang membeli racun itu. Kemudian Po memaksa Jet Tax untuk memberitahu siapakah bosnya yang telah meracuni Po. Lalu di sini Jing memberikan ramuan kejujuran ke Jet yang dia curi di toko Lausu. Jet pun akhirnya jujur bahwa bosnya adalah Dragon Master. Mendengar itu Nuhai dan lainnya mengira Po lah bosnya. Namun Po di situ mengelak karena bukan dialah Dragon Master yang dimaksud. Saat Jet Tax mau menjelaskan siapa Dragon Master yang dia maksud, tiba-tiba Jing dikendalikan oleh Jin Dio mengeluarkan kekuatannya nih untuk melepaskan Jet Tax. Jing tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya yang begitu saja menggunakan kekuatan Chi-nya. Karena kejadian itu Jing disalahkan oleh teman-temannya yang membuat mereka tidak tahu nih siapa Dragon Master yang meracuni Po. Lalu Po mencoba meredakan amarah murid-muridnya, tapi Jing masih merasakan kekuatan Chi-nya yang tak terkendali. Namun dia menutupinya. Di sisi lain Jet Tax berterima kasih kepada Jin Dio nih karena telah menghentikannya sebelum semuanya terbongkar. Lalu Jin Dio menyusun rencana untuk menyerap Chi milik Po dengan cepat nih sebelum jati dirinya terbongkar. Sementara itu Po mengajak murid-muridnya untuk beristirahat karena melihat kondisi Jing yang semakin lemah. Lalu saat Jing mencuci wajah, dia terkena hipnotis Jin Dio di genangan air. Di sini Jin Dio meminta Jing untuk datang ke kuil Plum surgawi. Setelah itu Jing mengajak Po untuk pergi ke kuil Plum. Tiba-tiba bandit ayam berserta anak buahnya mendatangi Po untuk mengajaknya bertarung. Lalu Po pun di situ diserang oleh mereka. Melihat bandit ayam menghambat rencananya, Jin Dio merasuki Jing untuk melawan para bandit hingga babak belur. Kemudian di sini Po menghentikan Jing yang sudah tidak terkendali. Lalu Po mengajak murid-muridnya untuk pergi ke kuil Plum agar Jing bisa diobati oleh Jin Dio. Saat di perjalanan mereka diserang oleh bandit ayam dan bandit lainnya nih yang masih mengincar Po. Tapi muncullah para biksu dari kuil yang melawan para bandit itu. Setelah itu Po dan murid-muridnya pergi ke kuil. Di sana mereka disambut dengan baik oleh Jin Dio. Lalu Jing dibawa ke tempat pengobatan. Sementara itu Po dan lainnya disediakan kamar untuk beristirahat. Malam harinya Nuhai, Bao dan Fentong tidak bisa tidur. Lalu mereka melihat bayangan mencurigakan. Mereka pun mengikuti bayangan itu yang ternyata itu adalah Jet Tax. Sementara itu Po yang kelaparan mencari ruang makan. Tapi dia malah tak sengaja masuk ke sebuah ruang rahasia. Di sana Po melihat mural yang bertuliskan tentang Dragon Master nih yang menderita karena menyembunyikan wujud sejatinya. Dia mengambil Chi makhluk lemah, kemudian 4 konstelasi menyegelnya di dalam sebuah guci arwah. Namun gagal dan guci arwah telah hilang. Kemudian dia ingin mengambil Chi ke-4 konstelasi dan menguasai mata air suci. Sehingga Jin Dio mendapatkan kembali wujud naganya. Setelah membaca itu ternyata berisi pengakuan Jin Dio yang ternyata dia Dragon Master sejati. Lalu Po mencari murid-muridnya untuk pergi dari sana. Namun Po hanya bertemu dengan Jing yang sudah diobati. Sementara Nuhai, Bao dan Fentong yang ketahuan oleh Jet diserang oleh pasukannya. Saat Po dan Jing mencari yang lain, dia melihat Jin Dio yang sedang menghisap Chi milik bandit ayam. Melihat itu Po menyelamatkan si bandit ayam. Tapi Po malah terperangkap oleh Jin Dio dan Jing yang dikendalikan olehnya. Jing pun menyerangnya dan Po tak tega nih membalas serangan Jing. Lalu Po meminta Jing untuk melawan pikirannya. Sayangnya itu tidak berhasil. Di sisi lain Nuhai dan lainnya berhasil melepaskan diri dari Jet Tax. Lalu di sini Jing menyalurkan Chi Po ke tubuh Jin Dio. Setelah itu Jin Dio melemparkan Po ke dalam sebuah lubang. Nuhai dan lainnya yang melihat itu tak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua mengira Po sudah tewas. Kemudian Jin Dio meminta murid-murid Po menyerah nih dan menyerahkan Chi mereka. Jing yang masih dalam kendali Jin Dio meminta teman-temannya untuk menyerah. Namun Nuhai dan lainnya tak mau dan mereka kabur dari sana tanpa Jing. Kemudian mereka melawan pasukan Jet Tax.
Saat hampir tertangkap, mereka terjun ke bawah bukit untuk kabur dari pasukan Jetax. Kemudian mereka merasa sedih nih, sekaligus kecewa kepada Jing yang telah mengkhianati mereka. Nuhai juga sedih nih karena kehilangan Po. Namun dia sadar bahwa mereka harus memperingati warga desa Panda yang dalam bahaya. Di sisi lain, Po jatuh dari lubang hingga berada di bawah bukit bersalju. Lalu ada seseorang membawa Po yang pingsan. Setelah sadar, Po sudah berada di rumah seekor kelinci bernama Buni Dharma. Sementara Nuhai dan lainnya sudah sampai di desa Panda. Namun para warga tidak ada yang percaya ucapan mereka tentang Jin Diao yang sangat jahat. Dan desa mereka akan segera diserang. Hingga akhirnya Nuhai, Bao, dan Fentong menunjukkan kekuatan Chi mereka kepada para warga. Melihat itu, warga pun percaya dan mereka bersama-sama membawa perangkap untuk melindungi desa. Tapi itu semua sia-sia nih karena pasukan Jetax masuk melalui atas tebing. Mereka pun mulai menyerang warga desa. Muncullah Jin Diao dari portal. Dia menyandera Jing untuk meminta Nuhai, Bao, dan Fentong menyerahkan Chi-nya. Jika tidak, semua warga desa Panda akan lenyap. Di sisi lain, Buni mengetahui masalah yang dialami Po, yaitu kehilangan Chi-nya. Kemudian badan Po yang sakit disembuhkan olehnya. Lalu dia memberitahu cara agar Chi milik Po kembali, yaitu dia harus melakukan hal yang sama ketika saat mendapatkan Chi-nya, yaitu adalah kungfu. Lalu Buni ingin Po menunjukkan kungfunya, tapi ternyata Buni jago kungfu dan mengalahkan Po. Di sisi lain, Jin Diao menidurkan para warga desa. Lalu Nuhai sebagai pemimpin, dia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Jin Diao, dan mereka pun akhirnya dikurung. Di sini Jing memberitahu bahwa dirinya telah dikendalikan oleh Jin Diao. Dia terkoneksi dengan Jin Diao semenjak dia menyembuhkan Jin Diao. Lalu Nuhai mempunyai ide nih untuk menyatukan kekuatan agar bisa mengeluarkan pikiran Jin Diao dari dalam Jing. Kembali ke Po yang berlatih kungfu untuk mengembalikan Chi-nya dan menolong murid-muridnya. Alhasil sedikit Chi-nya mulai menyala di tangan Po. Bersama dengan itu tangan murid-muridnya bercahaya menandakan Po masih hidup. Hal itu membuat mereka bersemangat dan mencoba keluar dari sana. Namun ternyata ruangan itu telah disegel oleh Jin Diao dan membuat mereka tidak bisa menggunakan Chi-nya. Di sisi lain, Jin Diao berusaha membuka gua menuju kuil. Dengan kekuatan Chi milik Po, dia pun berhasil masuk ke dalam kuil. Di sana, Jin Diao dan anak buahnya mencari keberadaan mata air suci nih. Namun mereka tak menemukannya karena tersembunyi. Sementara Nuhai dan lainnya mencari cara untuk keluar. Dengan mengecoh penjaga, akhirnya mereka berhasil keluar. Lalu mereka bertemu dengan Mr. Pink dan juga nenek yang tidak terkena mantra tidur Jin Diao. Setelah menjelaskan bahwa Po masih hidup, nenek pun membantu mereka untuk keluar dari desa dengan memberikan peta jalan melalui terowongan. Namun Jing tidak mau ikut karena takut dirinya melukai teman-temannya. Di sini Nuhai dan lainnya meyakinkan Jing nih bahwa mereka akan menjaganya. Kemudian Jing mempunyai ide untuk memanipulasi ingatannya saat Jin Diao mencoba mengendalikan pikirannya. Di sisi lain, Po yang masih berlatih mengetahui nih, ternyata Buni mengenal Okwei 1000 tahun lamanya. Karena Okwei lah yang menyuruh Buni tinggal di sana. Mendengar itu, Po menginterogasi Buni yang merasa ini bukan kebetulan dirinya bertemu dengan Buni. Kemudian Nuhai dan lainnya kabur melalui terowongan bawah tanah. Tiba-tiba Jin Diao mengendalikan pikiran Jing, lalu Jing mencoba memanipulasi ingatannya nih agar Jin Diao tidak menyadari bahwa mereka berhasil kabur. Tiba-tiba Fentong tertarik oleh seekor laba-laba raksasa bernama Jizu, yaitu kesatria penjaga sekaligus senjata 4 konstelasi. Lalu Jizu mencoba memakan mereka, namun melihat pedang milik Fentong, dia pun melepaskan mereka. Karena Jizu adalah senjata bagi 4 konstelasi, dia pun mengantarkan mereka untuk keluar dari terowongan itu. Dan ternyata terowongan itu menembus ke dalam kuil 4 konstelasi. Terlihat Jin Diao masih berada di sana, kemudian pasukan Jetax berhadapan dengan Jizu yang melindungi mereka. Sementara mereka mencoba kabur dari sana. Di
Di sisi lain, Po menemukan Guci Arwa di sana. Akhirnya Buni memberitahu kebenaran nih bahwa dialah yang menyebabkan kematian 4 konstelasi. Buni ini ternyata adalah pembuat Guci arwah yang ditugaskan oleh Oakway untuk dipakai mengurung arwah Master Dragon Jindiao karena dia tergila-gila dengan kekuasaannya yang menginginkan air mata Chi itu. Namun setelah dia selesai membuat Guci arwah, dia harus mengantarkan Guci kepada 4 konstelasi. Namun di situ Buni ketiduran dan membuat 4 konstelasi terbunuh. Mendengar itu, Po mengajak Buni untuk menebus kesalahannya dengan menyegel Jindiao ke dalam Guci arwah. Tapi Buni tidak mau karena Jindiao sudah sangat kuat. Akhirnya Po berangkat sendiri untuk menolong murid-muridnya dan menyegel Jindiao. Di sisi lain, Nuhai dan lainnya membuat jebakan untuk Jindiao yang masih mengejar mereka. Sekarang Jinglah yang mengendalikan pikiran Jindiao. Namun hanya sesaat Jing mengendalikan Jindiao. Kemudian Jindiao dan pasukan Jetax menyerang mereka. Di sisi lain, Mr. Lee dan para warga sudah bangun dari mantra Jindiao. Tiba-tiba datanglah Jisoo yang membuat seluruh warga ketakutan. Kemudian Jisoo memberitahu warga para panda adalah penjaga mata air Chi keramat. Mereka harus menjaganya jangan sampai jatuh ke tangan Jindiao. Jika terjadi, maka dunia akan dalam bahaya. Sementara di perjalanan, Po bertemu dengan Buni yang ternyata dia berubah pikiran nih dan berniat membantu Po. Melihat teman-temannya yang diserang oleh Jindiao, Jing mencoba mengendalikan pikiran Jindiao kembali. Tapi Jing malah masuk ke alam roh dan bertemu dengan Jindiao. Pertarungan pun terjadi nih di antara mereka. Hingga akhirnya Jindiao mengajak Jing bekerja sama agar Jing bisa menjadi master kungfu hebat. Tapi di sini Jing tidak terhasut, lalu dia menyerang Jindiao. Hal itu membuat tubuh Jindiao terpental hingga membuat longsor salju dan menimbun mereka semua. Sementara Po dibantu oleh Buni menunjukkan arah nih keberadaan murid-muridnya. Tiba di sana, Po melihat Chi milik Bao yang tertimbun salju lalu menyelamatkan mereka. Akhirnya Po senang bertemu kembali dengan murid-muridnya. Kemudian di sini Po menunjukkan Guci arwah yang ditemukannya. Setelah itu, telinga Buni yang bercahaya menunjukkan keberadaan Jindiao. Namun saat mereka sampai di sana, Jindiao sudah melarikan diri. Dia berhasil dengan luka yang cukup parah. Sebelum pelariannya, dia melihat Chi milik Buni yang sangat kuat seperti Guci arwah. Lalu Jindiao meminta Jetax mencari tahu tentang Buni. Di sisi lain, Buni membantu Po dan murid-muridnya untuk masuk ke dalam roh untuk menemui 4 konstelasi. Sementara itu, Jetax menemui Lao Shu menanyakan keberadaan Buni. Karena hanyalah Lao Shu yang menjual ramuan untuk Buni yang bisa bertahan hidup lebih dari 1000 tahun. Kemudian terlihat Jindiao menyerap Chi salah satu biksunya untuk memulihkan tenaganya. Di sisi lain, murid-muridnya berhasil masuk ke dalam alam roh dan bertemu dengan keempat konstelasi. Namun keempat konstelasi meremehkan kemampuan Nuhai dan lainnya. Setelah itu 4 konstelasi mengajak berduel sebagai syarat nih untuk memberitahukan cara menyegel jiwa Jindiao. Sementara Po berada di alam roh bersama dengan iblis Yaoguai. Dia mengungkapkan kekesalannya berada di sana karena ulah Jindiao. Akhirnya 4 konstelasi berduel dengan anak panda, yaitu dengan bermain cuju. Akhirnya pertandingan pun dimulai.
hingga akhirnya dimenangkan oleh 4 konstelasi. Lalu Nuhai dan lainnya meminta 1 kali kesempatan. Kemudian di sini naga merah memberi sebuah teka-teki tentang mata air yang bersembunyi. Dengan mudahnya Nuhai dan lainnya menjawab bahwa mereka jatuh ke lubang saat membawa persik. Di saat itulah mereka masuk ke dalam tempat makam 4 konstelasi nih, dan persik jatuh ke atas mata air. Kemudian mereka mendapatkan cinya. Ternyata jawaban mereka benar. Lalu naga merah memberitahu caranya dengan menggunakan energi dari mata air. Dan saat pertandingan mereka sudah memperlihatkan jurusnya. Maka mata air akan muncul dengan bersamaan mereka bisa menangkap roh Jindiao. Kemudian 4 konstelasi meminta kepada mereka untuk menyelesaikan tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka. Di sisi lain, Po dan Yougai semakin akrab nih dengan mengobrol banyak hal sambil menyantap bakpao. Di sini Yougai berharap mereka bersama-sama bisa keluar dari sana. Tapi tak lama Po pun kembali. Nuhai dan lainnya pun sadar. Mereka tahu cara mengaktifkan mata air. Sebelum pergi, Buni membisikkan sesuatu kepada Po. Namun saat mereka mau pergi, Jindiao dan pasukannya sudah menghadang mereka. Kilas balik dikisahkan pada zaman dahulu terdapat mata air Chi yang memiliki kekuatan yang tak terbatas. Para panda sebagai panda penjaga yang hidup di atasnya melindungi menggunakan tenaga dari mata air. Hingga mata air Chi terancam oleh Dragon Master Jindiao. Kemudian 4 konstelasi menyegel mata air di tempat tersembunyi. Hal itu membuat Chi penjaga milik para panda berhenti mengalir. Selama beberapa generasi, para panda lupa dengan tugasnya menjaga mata air. Bahkan tidak tahu nih keberadaannya. Tapi Jindiao tidak lupa, dia masih mengincar mata air tersebut. Dan itulah yang diceritakan oleh Jizu kepada para panda. Di sisi lain, Jindiao sudah mengepung mereka. Kedatangannya untuk merebut guci arwah. Lalu mereka merebutkan guci arwah itu. Hingga akhirnya Jindiao menghancurkan guci arwah tersebut. Di sisi lain, para warga panda tak percaya nih begitu saja ucapan Jisoo bahwa mereka adalah panda penjaga. Hanya Lee yang percaya dan memperlihatkan Chi yang ada di tangannya. Saat mengalahkan Kai sebelumnya, dia yakin nih bahwa mereka memiliki Chi-nya. Akhirnya para warga percaya. Kembali ke Po dan lainnya ditangkap oleh Jindiao. Namun hanya Buni yang dibebaskan karena sudah tua. Setelah itu Jindiao menggunakan Chi-nya untuk membunuh Po. Lalu Buni mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Po. Sesaat sebelum mati, Buni memberi pesan nih kepada Po untuk menjalankan misi, yaitu pergi ke kuil tempat mata air Chi berada bersama Jindiao. Kemudian Jindiao akan mengambil Chi Nuhai dan lainnya. Namun Po memberitahu letak mata air yang hanya bisa diakses oleh Nuhai dan lainnya. Mendengar itu Jindiao pun setuju dan mereka pergi ke kuil 4 konstelasi. Di sisi lain, para warga panda diajarkan oleh Jisoo untuk membangkitkan Chi mereka dengan meditasi mengosongkan pikiran, lalu kekuatan dan juga meringankan tubuh. Sementara Mr. Pink yang sedang mencari Po melihat anaknya dan muridnya ditangkap oleh Jindiao. Di sisi lain, Po memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia sengaja menjebak Jindiao ke tempat mata Chi berada. Karena sebelumnya Buni sudah menukar guci arwah dengan yang palsu, dan yang asli ada di tangan Po. Dan di sanalah murid-muridnya akan melakukan tugas mereka sesuai rencana. Sementara Mr. Pink yang kembali memberitahu bahwa Jindiao menangkap Po dan lainnya lalu menuju kuil 4 konstelasi. Namun mereka baru belajar dan belum bisa membangkitkan Chi-nya. Tapi dengan tekad Lee yang kuat untuk menyelamatkan anaknya serta melindungi mata air, akhirnya para warga pergi ke kuil menggunakan jaring laba-laba yang dimiliki oleh Jisoo, dengan dibantu oleh Mr. Pink yang membuat jalur ke kuil agar lebih cepat. Di sisi lain, pasukan Jindiao mengangkat batu persik yang berada di dalam mata air Chi. Setelah itu Jindiao meminta Nuhai dan lainnya untuk membuka mata air menggunakan Chi mereka. Sementara Lee dan lainnya sudah berada di depan kuil. Secara bersamaan, saat mata air diaktifkan, kekuatan Chi panda mereka kembali. Saat mata air terbuka, Jindiao mulai menyerap kekuatannya. Lalu Po dan murid-muridnya mulai menyerang Jindiao dan mencoba memasukkannya ke dalam guci arwah. Sementara para panda melawan pasukan Jindiao.
Mereka pikir telah berhasil menyegel roh Jin Diao, namun ternyata yang di dalam guci roh milik elang. Lalu Jin Diao berhasil menyerap kekuatan mata air dan kembali ke wujud aslinya, yaitu Dragon Master Jin Diao. Kegagalan itu membuat Nuhai dan lainnya berubah menjadi batu. Lalu mereka kembali ke alam roh bertemu 4 konstelasi. Di sini mereka baru memberitahu bahwa Nuhai dan lainnya akan berubah menjadi batu akibat kekuatan mata air Qi. Di sisi lain, Jin Diao yang sudah kuat merasa dirinya sudah menjadi dewa. Lalu dia menyerang para panda yang berada di sana. Setelah itu dia pergi untuk menyerang desa panda. Po sangat sedih nih dan bersalah kehilangan murid-muridnya. Lalu di sini Lee menyemangati Po dan memintanya menjadi pemimpin untuk menyelamatkan desa panda. Kemudian mereka semua kembali ke desa melawan pasukan Jin Diao. Merasa akan kalah dari Jin Diao, lalu Po mempunyai ide nih dengan bantuan Zizu yang melemparnya hingga dia naik ke tubuh Jin Diao. Setelah itu Po menggunakan jurus kuncian agar masuk ke alam roh. Po dan Jin Diao masuk ke alam roh tempat beradanya Yao Guai. Namun Po malah berhadapan dengan Yao Guai yang marah nih karena ditinggalkan oleh Po. Dia pun akhirnya menyerang Po. Sementara Jin Diao berusaha mencari jalan keluar dari alam roh. Po yang terus diserang oleh Yao Guai hingga terpental sampai ke pantai tempat beradanya 4 konstelasi. Po pun sangat senang nih bisa bertemu dengan murid-muridnya dan juga memberitahu bahwa dia berhasil membawa Jin Diao masuk ke alam roh. Lalu Po masih terus berhadapan dengan Yao Guai yang juga tiba di sana. Hingga akhirnya Nuhai dan lainnya membantu Po mengalahkan Yao Guai. Setelah itu mereka harus menemukan keberadaan Jin Diao. Namun karena alam roh yang tak terbatas, maka Jin Diao bisa berada di mana-mana. Ternyata Bunny juga berada di sana. Lalu Po menanyakan cara menemukan Jin Diao. Di sini Bunny pun mengingatkan ke Po bahwa tak ada yang bisa mengubah siapa Po yang sebenarnya. Yang sejatinya Po adalah seorang Dragon Master. Kemudian Po melakukan meditasi dan mengubah dirinya menjadi wujud naga. Setelah itu Po bisa melacak keberadaan Jin Diao dari Qi-nya yang diambil oleh Jin Diao. Sementara Nuhai, Bo Jing dan Fentong sudah kehilangan Qi mereka. Maka 4 konstelasi menyalurkan sisa Qi-nya kepada mereka. Tapi ada konsekuensinya nih, yaitu jika mereka kalah melawan Jin Diao, maka mereka akan terjebak di alam roh dan berada di kegelapan. Kemudian 4 konstelasi mengorbankan dirinya dengan memberikan Qi-nya mereka. Akhirnya Po menemukan Jin Diao nih yang berusaha mencari jalan keluar. Po pun akhirnya langsung menyerang Jin Diao. Nuhai dan lainnya juga sampai di sana. Po akan mengalihkan perhatian Jin Diao sementara Nuhai dan lainnya menyatukan kekuatan Qi mereka untuk menyerang Jin Diao. Namun Jin Diao terpental kembali ke desa panda dengan disusul Po dan murid-muridnya melalui lubang yang akan tertutup. Po kembali ke wujud pandanya dan membuat Qi-nya kembali. Lalu pertarungan mereka berlanjut. Di sini Mei Mei menyandra Jetax dengan tujuan Jin Diao akan berhenti dan keluar dari desa panda. Tapi justru Jin Diao menyerang Jetax. Dia tak peduli nih meskipun Jetax adalah orang kepercayaannya. Setelah itu Jin Diao membuat kesepakatan dengan para panda. Dia akan mengembalikan warga panda menjadi penjaga mata air Qi. Dan Jin Diao yang akan memimpin desa panda. Dia akan membuat kehidupan para panda menjadi mewah nih dengan kekayaan melimpah dan makanan enak. Semua itu bisa didapatkan jika para panda mengorbankan nyawa Nuhai, Bao, Fentong, dan Jing.
Namun jika para panda menolak, maka Jindiao akan melenyapkan desa panda. Mendengar itu, Lee sebagai pemimpin desa menolak keras nih tawaran tersebut, karena baginya kehidupan mereka sudah sempurna di sana. Saat lengah, Jisoo langsung menyerang Jindiao hingga tubuhnya tertimpa batu dan tak bisa bergerak. Kemudian ini kesempatan mereka untuk menyerang Jindiao dan menyegel ke dalam guci arwah. Lalu Mr. Pink yang membawa guci arwah harus menghadapi pasukan Jindiao dengan dibantu oleh para warga untuk menyerahkan guci itu ke Po. Hingga akhirnya guci arwah hampir jatuh ke bawah tebing. Untung aja Jet-Tax yang telah dikhianati oleh Jindiao menyelamatkan guci arwah yang hampir jatuh dan membantu Po untuk menyegel Jindiao. Akhirnya mereka berhasil dan tubuh Jindiao menjadi abu. Sementara Jet-Tax sadar nih bahwa selama ini dia telah melakukan kejahatan untuk Jindiao. Meski begitu, para panda tetap menyembuhkannya meskipun dia pernah menyerang mereka. Akhirnya Jet dan anak buahnya pun pergi untuk mencari jati diri mereka dan melakukan hal yang baik. Setelah itu para panda masih ada tugas terakhir, yaitu menutup mata air Chi dan menyegel roh Jindiao di sana. Singkat cerita, Lee merayakan keberhasilan Nuhai, Bao, Jin, dan Fentong dengan memberikan patung 4 konstelasi. Kemudian mereka kembali ke kehidupannya. Sementara di alam roh terlihat Yougai berbicara dengan Jindiao yang ada di dalam guci. Dari jauh, Master Oogway dan Bunny senang melihat keberhasilan Po, murid-muridnya, dan juga para panda. Mereka sekarang tenang nih karena semesta telah mencapai keseimbangan. Terlihat Nuhai dan lainnya terus berlatih kungfu bersama Po. Mereka juga menjadi terkenal ke seluruh Cina dan membuat banyak warga mengirim pesan meminta bantuan mereka. Di akhir film terlihat seekor kadal yang menggunakan kristal merah untuk menghidupkan sebuah patung. Dikisahkan 4 konstelasi panda, dan ini adalah Bao yang paling pemberani di antara teman-temannya. Dia berhasil mengalahkan monster. Ternyata itu hanyalah cerita buku yang ditulis oleh Bao untuk dibagikan ke warga. Kemudian guru mereka datang, yaitu Master Po. Dia meminta mereka menghadiri acara pembukaan toko mie Mr. Pink dan apoteker milik Lee. Setelah itu Nuhai, Bao, Jing, dan Fentong yang sekarang sudah terkenal. Banyak para warga yang meminta bantuan mereka, namun hanya hal-hal sepele yang dikerjakan oleh mereka. Di sisi lain terlihat kadal bernama Silong, asisten terpercaya dari kaisar bernama Kang Zi dan anaknya bernama Xiao. Sang kaisar sedang sakit parah. Lalu kaisar memberi pesan kepada Xiao bahwa dia akan menjadi kaisar selanjutnya dan meminta Xiao mengirim surat untuk mengundang Po dan murid-muridnya ke kota terlarang untuk menyelidiki asal mula kemarau yang dialami di Cina. Di sisi lain terlihat Zizu sedang membersihkan gua tempat mata air Chi. Tiba-tiba ada reruntuhan yang jatuh dari atas gua. Kemudian Xiao menanyakan cara mengirim surat rahasia kepada Silong, dan akhirnya Silonglah yang mengirim surat ke pos. Namun sebelumnya dia menemui seseorang untuk memberitahu isi pesan tersebut. Kemudian surat itu pun sampai di tangan Po. Mereka sangat senang nih mendapat surat dari Kaisar Kangzi yang memberikan misi untuk mereka. Malam harinya Po yang tertidur pulas bermimpi bertemu dengan Guru Oogway yang memperingatkan bahwa akan ada bahaya besar yang akan dihadapi oleh murid-muridnya. Setelah itu Po melihat murid-muridnya bertarung dengan para patung yang ada di ending season pertama. Namun mereka kalah dan tersedot oleh patung itu. Lalu Po pun terbangun hingga Mr. Pink dan Lee menghampirinya. Kemudian Po menceritakan mimpi buruknya. Dia mempunyai firasat akan terjadi sesuatu yang besar menimpa murid-muridnya. Sementara di istana Xiao sangat sedih karena ayahnya Kaisar Kangzi telah meninggal. Di sini Xiao sudah siap melanjutkan warisan ayahnya sebagai kaisar. Di desa terlihat para warga merayakan perpisahan kepada Po dan juga murid-muridnya yang mendapatkan misi dari sang kaisar. Di sini Po meminta para warga menjaga mata air Chi selagi mereka pergi. Setelah itu Po dan juga murid-muridnya pergi ke kota terlarang. Po juga mengingatkan kepada mereka untuk waspada karena bahaya bisa datang kapan saja.
Sementara Xiao yang ingin melihat makam ayahnya, dia kaget nih melihat patung kesatria terakota yang sama dengan mimpi Po. Lalu Silong beralasan bahwa patung itu untuk melindungi kesatria yang sudah tiada. Setelah itu mereka pergi dan tiba-tiba seluruh patung terakota menyala merah. Di sisi lain, Jisoo datang ke desa Panda untuk memberitahu bahwa ada getaran mencurigakan di tempat beradanya mata air. Po dan juga murid-muridnya tiba di titik penjemputan perahu. Tapi di sana hanya terdapat gerbang yang terkunci. Tiba-tiba gerbang itu terbuka sendiri, ternyata di dalam sana seperti kota tambang yang terbengkalai. Di sini Po merasa tempat itu tidak aman dan akhirnya hujan pun turun. Dia memutuskan mengajak murid-muridnya pergi. Tapi pintu gerbang tertutup dan muncullah sesosok kera menyeramkan. Dia mengajak Po dan lainnya masuk ke dalam rumah. Kemudian kera itu mengenalkan dirinya, dia bernama Sun Wukong, yaitu penjaga tempat tersebut. Mereka pun berbincang-bincang nih. Setelah itu mereka diberi makanan dan tempat tidur yang nyaman, yang secara tidak langsung sesuai dengan keinginan mereka. Di sini Nuhai merasa ada yang aneh nih, karena semua yang ada di sana seperti sudah dipersiapkan untuk mereka. Namun di sini mereka tidak bisa tidur melihat badai. Lalu Po meminta mereka tidur karena dia yang akan berjaga. Baru saja terlelap tidur, Bao Jing, Nuhai dan Fentong bermimpi buruk. Satu persatu mereka diserang oleh Sun Wukong. Kemudian mereka terbangun dan meminta Po untuk segera pergi dari sana. Namun mereka sadar yang bersama mereka bukanlah Master Po. Dan ternyata benar, itu adalah Sun Wukong. Po yang asli masih terkurung di dalam penginapan. Lalu Sun Wukong menggandakan dirinya jadi banyak. Jika ingin melepaskan Po, mereka harus menemukan Sun Wukong yang asli nih sebelum matahari terbit. Nuhai, Bao, Jing dan Fentong berusaha melawan Sun Wukong yang banyak untuk menemukan yang asli. Saat matahari mulai terbit, Fentong sadar nih bahwa Sun Wukong yang asli pasti memiliki bayangan. Dan akhirnya Fentong menemukan Sun Wukong yang asli. Tapi sayangnya mereka terlambat karena matahari sudah terbit. Dan Master Po akan terkurung selamanya di sana. Namun mereka menyadari nih bahwa matahari itu adalah bohongan. Dan mereka masih berada di dalam mimpi. Yang harus mereka lakukan hanyalah terbangun dari mimpinya. Akhirnya mereka benar-benar terbangun. Lalu dengan mengajak Po untuk cepat mereka keluar dari sana. Untung aja Sun Wukong tak bisa keluar dari gerbang yang disegel karena Sun Wukong dikurung di sana. Ternyata saat murid-murid Po menghadapi Sun Wukong di mimpi mereka, itu adalah bagian dari teka-teki untuk membuka segel gerbang. Dan akhirnya Sun Wukong pun bebas. Di sisi lain, di kerajaan datanglah Zeng mengantarkan surat dari desa Panda untuk Po. Namun dia bertemu dengan Silong karena ingin ke toilet. Dia menitipkan surat itu kepada Silong. Lalu dia membaca isi surat itu dan membakarnya. Po dan murid-muridnya pergi ke dermaga untuk mengejar kapal yang akan mengantarkan mereka ke kota terlarang. Tapi sayang nih, saat tiba kapal sudah melintas. Tak lama kemudian Po mencium bau makanan yang ternyata datang sebuah kapal. Po langsung menaiki kapal itu, tapi dia tidak diizinkan naik karena tidak punya kartu pengenal. Lalu Po diusir. Kemudian murid-muridnya mendekati Po dengan memanggil Master Po. Mendengar itu penjaga kapal langsung mendekati Po. Mereka berubah nih menjadi baik dan mengajak Po naik ke kapal. Tapi murid-murid Po dilarang ikut ke kapal dan tak percaya nih kalau mereka adalah 4 konstelasi. Setelah itu Nuhai meminta Po tak usah khawatir karena mereka akan mencari cara untuk menyusulnya. Setelah itu Nuhai dan lainnya bergelantungan di pohon dan melompat ke atas kapal. Akhirnya mereka berhasil naik nih ke atas kapal. Melihat banyak makanan, mereka menyantapnya dengan banyak. Hal itu membuat penumpang kapal lainnya menegur mereka. Lalu Jing menyerang mereka hingga membuat kerusuhan. Hal itu membuat Nuhai dan lainnya dimasukkan ke penjara kapal. Sementara Po sedang menonton pertunjukan kapal yang ternyata itu adalah Mei Mei. Lalu di penjara mereka bertemu dengan bandit ayam bernama Rooster dan 2 anak buahnya. Di sini mereka mengajak bekerja sama dan akan membebaskan 4 konstelasi. Tapi di sini mereka harus membantunya pergi dari kapal. Di sisi lain, Po diajak bertemu dengan bos kapal bernama Mobster. Ternyata Po ditantang bermain mahjong.
Mau tidak mau, Po menerima tawaran itu karena dirinya terancam. Secara bersamaan, Nuhai sedang membuka pintu yang terkunci dan membuat kapal bergetar. Menyadari itu perbuatan murid-muridnya yang berhasil menyusulnya, Po menyelesaikan permainan agar bertemu dengan muridnya. Namun Mobster meminta Po terus bermain meskipun beberapa kali dia menang. Lalu di sini Po mencoba kabur dari sana dan menghadapi anak buah Mobster yang mau menangkapnya. Setelah itu, Po berhasil keluar lalu bertemu murid-muridnya dan juga roster. Kemudian mengajak mereka untuk turun dari kapal tersebut. Tapi tidak mudah nih, mereka harus berenang di air yang dipenuhi dengan belut listrik. Karena itu terlalu berbahaya, mereka melihat jembatan gantung. Lalu satu persatu mereka melompat ke jembatan tersebut. Meskipun jembatan terputus, mereka berhasil sampai di daratan dengan selamat. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, Ruser dan anak buahnya pun ikut bersama mereka. Menurut peta yang dibaca oleh Po, mereka akan melewati lembah subur, jalan pintas ke kota terlarang. Namun tibanya di sana, mereka hanya melihat gurun kering karena kemarau. Di sisi lain, Mr. Pink, Nenek, dan Zizu mengecek mata air Chi. Mereka kaget nih, melihat mata air Chi telah hilang tak tersisa. Sementara Silong menemui seseorang untuk menyerahkan sebuah batu merah. Di sisi lain, di desa Panda, dua pengawal istana datang menemui Lee. Mereka dikirim dari istana menggantikan Po untuk mengatasi mata air yang hilang. Kemudian mereka membawa Lee ke ruangan tertutup. Di sana mereka bertanya kepada Lee nih, siapa saja yang mengetahui tentang hilangnya mata air. Tapi Lee menjawab hanya dia saja yang mengetahui hal itu. Di istana, salah satu warga desa Kelinci menemui kaisar baru yaitu Xiao. Dia mengeluh bahwa kemarau sekarang lebih buruk dari sebelumnya. Lalu Xiao menanyakan ke Silong tentang proyek pipa untuk mengatasi kemarau. Di sini Silong mengatakan bahwa proyek tersebut sangatlah lama. Lalu Xiao memutuskan turun tangan sendiri karena jika menunggu Po dan 4 konstelasi tiba akanlah sangat lama. Di sisi lain, Po dan lainnya yang sedang berada di lembah gurun, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan tikus tanah. Hingga akhirnya pemimpin tikus mengenali Bao, yaitu pendekar yang tertulis di cerita karangan Bao. Pasukan tikus berhenti menyerang dan menyambut mereka sebagai tamu. Kemudian mereka diajak ke desa tikus untuk menyambut Bao sebagai pahlawan bagi mereka. Di sana, para tikus meminta Bao untuk mengalahkan monster yang ada di dalam gua. Di sisi lain, Silong melaporkan ke seseorang misterius tentang Xiao yang menghalangi rencana mereka. Dan Silong sudah menyewa hewan untuk membunuh Xiao. Namun dia tak setuju nih karena mereka masih membutuhkan Xiao. Bao dengan berani memasuki gua dan bertemu monster gua bernama Kilin. Bao dengan cepat kabur keluar. Dia berbohong nih telah mengalahkan Kilin, tapi kenyataannya Kilin masih hidup. Hal itu membuat para tikus kecewa karena Bao telah berbohong. Sementara itu, Lee dibawa oleh pengawal istana ke tepi tebing. Lalu datanglah Mr. Pink dan Nenek melawan para pengawal untuk menyelamatkan Lee dibantu dengan Shizu. Kemudian mereka mendiskusikan kenapa pengawal istana tak ingin mereka tahu tentang hilangnya mata air. Di sisi lain, Xiao diam-diam keluar istana menuju bawah tanah sendirian. Dari belakang ada sosok yang mengikutinya untuk membunuh Xiao. Di belakang, Silong menghentikan pembunuh bayaran itu yang akan membunuh Xiao. Lalu Xiao yang mau masuk ke dalam tempat proyek pipa dicegah oleh Silong. Dia mengatakan nih bahwa berbahaya di dalam sana dan membawa Xiao pergi. Lee, Mr. Pink, Nenek, dan Zizu mencari tahu nih kenapa mata air menghilang. Sementara Phantom mencoba masuk ke dalam gua untuk membunuh Kilin yang membahayakan para tikus. Nah, saat bertemu dengan Kilin, Bao mencoba berbicara baik-baik dengannya untuk tidak memakan tikus tanah. Tapi Kilin tidak pernah memakan mereka. Dia hanya membawa mereka untuk menemani Kilin karena dia kesepian di dalam sana. Kemudian Phantom keluar gua bersama Kilin. Disinilah Phantom mendamaikan kesalahpahaman di antara mereka. Hingga para tikus berdamai dengan Kilin. Lalu para tikus berterima kasih kepada Phantom. Setelah itu, Po dan lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke desa terlarang. Di sisi lain, Silong menemui pembunuh bayaran itu. Dia memberi misi baru nih yang lebih besar untuk membunuh Po dan 4 konstelasi.
Po dan lainnya sampai di kota terlarang. Baru sampai di sana, mereka dikejar oleh warga yang ngefans kepada mereka. Lalu mereka masuk ke dalam istana dan disambut oleh Kaisar Xiao. Di sisi lain, Li dan lainnya menyusuri Qi yang ada di terowongan. Lalu mereka melihat para penjaga istana di sana. Kemudian mereka pun diserang. Hingga akhirnya Zizu tertimbun reruntuhan akibat pertarungan mereka. Lalu Zizu meminta Li dan lainnya terus melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Di sisi lain, Po dan lainnya baru tahu nih bahwa sang Kaisar Kangzi telah meninggal. Mereka turut berduka cita. Setelah itu, Xiao mengajak mereka untuk berkeliling istana. Terlihat Xiao sangat mengagumi Fentong. Saat sedang melihat-lihat, Fentong kaget nih melihat patung terakota. Dan di balik patung itu ada sosok misterius yang mengintai mereka. Po dan 4 konstelasi mencoba menangkap sosok itu. Lalu sosok itu masuk menyerang Xiao. Untung aja Jing memukulnya dengan guci hingga pingsan. Ternyata sosok itu adalah seekor kelinci pelayan. Lalu Jing menggunakan jurusnya untuk menyembuhkan kelinci itu. Sementara Po menemukan kristal merah yang ada di pecahan guci. Di sisi lain, Li, Nenek, dan Mr. Pink menyusuri terowongan dan menemukan sebuah danau. Ketika mereka menyeberangi sungai itu, tiba-tiba muncullah monster besar di dalam air dan menelan mereka hidup-hidup. Ternyata kelinci yang tadi adalah suruhan Silong yang diberi tugas untuk membunuh Po dan 4 konstelasi. Saat mereka mengobrol, Rooster tak sengaja mendengarnya. Karena ketahuan dia mencoba kabur namun tertangkap oleh para penjaga. Lalu Po menanyakan keberadaan Rooster yang menghilang. Silong menjawab nih bahwa Rooster telah pergi dari pagi. Tapi ternyata Rooster dan anak buahnya diikat dan dikurung oleh Silong. Kemudian Xiao akan berpidato di pemakaman ayahnya. Dia meminta Fentong terus berada di sisinya, sementara Po dan lainnya mencari jalan memutar untuk sampai ke podium. Di perjalanan, Po dan lainnya dihadang oleh katak ninja nih, dan landak suruhan Silong untuk membunuh mereka. Lalu Po dan 4 konstelasi melawannya. हम उससे लड़ेंगे पिताजी और अब मैं सिर्फ इस देश को महान बनाती है. Di sisi lain, Mr. Pink, Li, dan Nenek yang berada di dalam tenggorokan si monster terus berusaha keluar dari sana. Hingga akhirnya Mr. Pink membuat mie dengan gerobaknya dan mengeluarkan asap yang membuat mereka dimuntahkan oleh monster itu. Sementara Xiao yang selesai berpidato, tiba-tiba muncul kelinci suruhan Silong dari dalam peti. Dia mau membunuh Xiao nih. Untung aja Fentong melindungi Xiao dengan pedangnya. Dan akhirnya mereka pun bertarung. Akhirnya Fentong mengalahkan kelinci itu bersama dengan Po dan lainnya yang baru sampai di podium. Lalu Jing melihat kelinci yang dia sembuhkan ternyata mau mencelakai Kaisar. Dia pun merasa menyesal telah menyembuhkannya. Kemudian di sini Xiao berterima kasih nih kepada Po dan juga 4 konstelasi. Dia tak takut lagi karena mempunyai Master Po dan juga 4 konstelasi di sisinya. Dikisahkan Kaisar Kangzi dan istrinya belum mendapatkan keturunan. Suatu hari mereka menemukan anak perempuan yang diberi nama Silong. Mereka ini menyayangi Silong seperti anaknya sendiri. Kemudian keajaiban datang. Istri Kaisar melahirkan seorang anak yang diberi nama Xiao. Mereka sangat bahagia dan malah mengabaikan Silong. Lalu Silong merasa sedih dan kesepian. Kemudian ada sosok kegelapan yang mengajaknya berteman hingga sekarang. Di sisi lain terlihat Li, Mr. Pink, dan Nenek yang berhasil selamat. Mereka terus menyelusuri jalan. Tiba-tiba muncullah Sun Wukong yang menyerang mereka. Hingga akhirnya Sun Wukong berhasil ditangkap. Lalu Li menanyakan kenapa dia berada di sana. Namun dia tidak menjawab. Di istana, Po, 4 konstelasi dan juga Xiao membahas kejadian kemarin siapakah yang ingin membunuh Xiao.
Lalu Shilong meminta Xiao tetap berada di istana agar lebih aman. Kemudian datanglah Jenderal Feng yang memberitahu mereka nih bahwa pengiriman makanan untuk warga telah dirampok. Mendengar itu Shilong meminta bantuan Po dan juga 4 konstelasi untuk mengawasi pengiriman berikutnya. Mereka pun setuju nih. Nah, saat mereka keluar, Nuhai melihat gerak-gerik Shilong dan Jenderal Feng yang mencurigakan. Kemudian Po dan murid-muridnya siap berangkat dengan menaiki kapal terbang. Di sisi lain, Li dan lainnya sambil melanjutkan perjalanan sembari juga menginterogasi Sun Wukong hingga mereka sampai di sebuah gerbang nih. Secara bersamaan Sun Wukong bebas dari ikatannya. Mereka memasuki gerbang dan melihat banyak patung terakota nih di sana. Lalu menemukan sebuah gulungan berisi peta Gunung Merapi. Hingga tersengaja Mr. Pink terjatuh dan membuat patung terakota berjatuhan. Hal itu membuat mereka ketahuan oleh para penjaga kerajaan. Lalu mereka pun dipenjara. Di sana mereka bertemu Rooster dan anak buahnya. Kemudian Shilong datang lalu Lee memberitahunya bahwa dia adalah ayah Master Po dan ingin bertemu dengannya. Namun Shilong tak peduli nih dan memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan mereka semua ke teluk. Saat di perjalanan, Nuhai yang merasa ada yang tidak beres nih. Diam-diam Nuhai dan Jing menyelinap masuk ke dalam kapal. Kemudian mereka menemukan sebuah peti gandum, namun di dalamnya terdapat bubuk mesu atau bahan peledak. Dengan cepat Nuhai memberitahu Po dan lainnya. Saat itu juga mereka melihat penjaga yang menghidupkan dinamit. Melihat itu mereka mencoba menghentikan dinamit yang mau diledakkan. Hingga akhirnya mereka berhasil menghentikannya. Lalu Po menginterogasi salah satu pengawal. Namun mereka hanya tahu instruksi selanjutnya, yaitu bertemu seseorang di kedai kota Gongmen. Tiba-tiba salah satu pengawal menyalakan dinamit dan loncat untuk menyelamatkan diri. Sementara itu Po dan 4 konstelasi masih di atas kapal nih yang akan meledak. Lalu kapal pun meledak dan disaksikan oleh Lee dan juga lainnya yang disandra di atas kapal lain. Mengetahui anaknya yang berada di kapal ledakan itu membuatnya marah nih dan menghajar para pengawal. Setelah mengalahkan para pengawal, Lee dan lainnya akan melanjutkan perjalanan ke Gunung Merapi nih untuk mendapatkan jawaban dari semua yang terjadi dan akan membalaskan dendamnya. Ternyata Master Po dan murid-muridnya berhasil selamat dari ledakan dengan bantuan Chi milik Bao. Kemudian mereka akan pergi ke kota Gongmen mencari tahu nih siapakah yang ingin membunuh mereka. Sesampainya di kota Gongmen, mereka mencari kedai dengan menaiki kereta banteng. Namun ternyata kedai itu dipenuhi oleh para penjahat. Mereka ini mencari seseorang yang akan ditemui oleh pengawal istana. Di sisi lain, Jenderal Feng baru mengetahui nih bahwa Xiao tidak ada di kamarnya dan kabur dari istana. Xiao menulis pesan bahwa dia pergi ke hutan. Sementara itu, Jing membuat keributan di kedai hingga mereka semua berkelahi di sana. Akhirnya mereka menemukannya nih. Dia adalah seekor katak bernama Dundun. Saat diinterogasi, Dundun tidak mau berbicara. Namun karena badannya butuh air untuk melembabkan diri, akhirnya dia pun memberitahu bahwa pengawal istana membawa besi ke Pulau Vulkan. Di sisi lain, Xiao yang berada di dalam hutan bertemu dengan bandit kelinci. Lalu Jenderal Feng menyelamatkan Xiao. Kemudian Jenderal Feng memaksa Xiao untuk kembali ke istana. Karena tak mau, akhirnya dia memaksanya. Tiba-tiba ada seorang yang mengalahkan para pengawal istana tersebut. Ternyata dia adalah Jetax. Lalu Jet membawa Xiao ke kuil para biksu tempat berlatih bela diri. Di sana Jet berbincang-bincang dengannya. Dia juga menceritakan kisah masa lalunya yang telah dikhianati oleh Jin Diao. Sebelum Xiao pergi, Jet memberi nasihat agar Xiao sebagai kaisar membuat keputusan harus berdasarkan dari hati, bukan mengikuti semua apa kata Shilong sebagai penasehatnya. Jet akan datang saat Xiao butuh dengan menyalakan lilin di jendela. Lalu dia memberikan taringnya untuk berjaga-jaga jika tersesat di hutan. Po dan murid-muridnya yang mendengar ucapan Dundun dengan cepat mereka pergi nih ke dermaga dan mencoba menaiki kapal. Namun mereka terhalang oleh anak buah dari Dundun dan para penjahat di kedai yang ingin membalaskan dendam mereka.
Tapi kapal itu berangkat, lalu dengan cepat mereka menyusul dan akhirnya berhasil menaiki kapal. Tapi Po dan lainnya melihat banyak kapal di depan mereka. Di sisi lain, Lee dan lainnya melanjutkan perjalanan ke Gunung Merapi. Namun mereka harus melewati badai lautan. Hingga akhirnya mereka sampai di Pulau Vulkan beradanya Gunung Merapi. Sementara itu, Xiao sampai di sana. Silong marah nih mengetahui kerja Jenderal Feng yang tak becus. Jika terjadi kesalahan lagi, maka Jenderal Feng akan dibunuh. Ternyata itu adalah kapal polisi Gongmen yang menyerang kapal yang dinaiki oleh Po dan juga teman-temannya. Lalu Nuhai mempunyai ide nih untuk meledakkan kapal mereka agar polisi Gongmen menganggap mereka telah mati. Akhirnya rencana mereka berhasil. Kapal polisi Gongmen kembali ke kota. Po dan juga murid-muridnya kembali selamat dengan bantuan Chi milik Bao. Namun mereka berada di tengah lautan tanpa kapal. Besoknya Xiao memberitahu Silong bahwa dia ingin belajar bela diri. Mau tidak mau, Silong pun menyetujuinya dan meminta Jenderal Feng yang akan mengajari Kaisar Xiao. Diam-diam, Silong meminta Jenderal Feng untuk berpura-pura melatih Xiao. Jangan sampai dia menguasai bela diri. Sementara Lee dan lainnya melanjutkan perjalanan nih menuju Gunung Merapi. Di sini Rooster yang membaca peta dan menunjukkan jalan, namun dia salah nih membaca peta dan membuat mereka makin menjauh dari Gunung Merapi. Lalu Mr. Pink menemukan sebuah boneka kayu yang menurut Rooster itu adalah perbuatan bayi Gujing atau iblis bertulang putih yang mengambil jiwa-jiwa penduduk desa. Lalu dia meninggalkan boneka kayu sebagai tanda mata atas perbuatan jahatnya. Mendengar cerita itu membuat anak buah Rooster bernama Wing ingin ke toilet. Lalu mereka bersama-sama menemaninya. Tiba-tiba Wing menghilang, hanya ada boneka kayu. Satu persatu di antara mereka pun menghilang. Di sini Xiao dilatih oleh Jenderal Feng dengan memakai senjata nih, yaitu sisir. Setelah latihan, Silong meminta Jenderal Feng menyamar sebagai penjahat, yang nanti Xiao akan melawan Jenderal Feng dan berpura-pura kalah. Kemudian Xiao pergi ke pemukiman warga dan di sana dia mau menghajar seseorang penjahat yang sebenarnya adalah Jenderal Feng. Namun datanglah Jet Tax yang menghajar Jenderal Feng lebih dulu. Di sisi lain, Po dan murid-muridnya akhirnya sampai di Pulau Vulkan. Lalu mereka melihat pengawal istana membawa peti masuk ke dalam gua. Kemudian mereka menyelinap masuk ke gua dengan bersembunyi di dalam peti. Di sisi lain, Xiao meminta Jet mengajarinya kungfu. Lalu Jet pun setuju nih, tapi dengan syarat berlatih secara diam-diam. Kembali ke Lee nih, yang tinggal seorang diri, sementara yang lainnya telah hilang. Lalu Lee bingung ketakutan hingga dia bertemu dengan Mr. Pink dan lainnya yang ternyata sedang santai menyantap makanan. Lalu di atas pohon ada Sun Wukong yang mengawasi mereka. Po dan murid-muridnya berhasil masuk ke dalam gua. Lalu mereka menyelidiki seluruh tempat itu. Namun mereka ketahuan nih sama pengawal istana. Dan terjadilah pertarungan di sana. Saking banyaknya pengawal, mereka pun kabur. Lalu masuk ke dalam sebuah gudang terakota untuk bersembunyi. Tak sengaja mereka membuat patung terakota bangkit dan menyerang mereka. Mereka kesusahan melawan patung terakota yang bangkit kembali. Lalu Po mengetahui cara mematikannya dengan menghancurkan sinar merah di badan terakota. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan semua patung terakota. Di sisi lain, Xiao berlatih kungfu di tengah hutan. Semakin lama Xiao berlatih, dia berhasil mengalahkan Jet Tax. Sementara Silong mendapatkan kabar nih bahwa Po dan juga 4 konstelasi berada di Pulau Vulkan Gunung Berapi, tempat lab rahasianya. Akhirnya dengan cepat Silong pergi ke sana. Lalu Po dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan dan disinilah mereka bertemu dengan Lee, Mr. Pink dan juga lainnya. Lee sangat senang nih, ternyata anaknya tidak tewas saat kapal terbakar. Kemudian mereka bekerja sama untuk menyelidiki tempat tersebut. Akhirnya mereka berpencar dan ternyata nih tempat itu bukanlah lab namun sebuah pabrik pembuatan patung terakota. Lalu mereka berdiskusi dan menyadari nih bahwa ini semua adalah ulah dari Silong yang ingin merebut kekuasaan dari Xiao. Di sana, Jenderal Feng menemui Xiao mengajaknya untuk berlatih lagi. Namun Xiao menolak karena tak perlu berlatih lagi.
Lalu Jenderal Feng menyerang Xiao untuk membuktikan keahliannya. Xiao pun berhasil mengalahkan Jenderal Feng. Lalu Xiao memanggil pengawal lain untuk menangkap Jenderal Feng. Namun mereka bersekongkol nih dan menangkap Xiao. Sementara Po dan lainnya bersembunyi di dalam patung terakota. Lalu datanglah Silong yang mengetahui keberadaan mereka di sana. Hingga akhirnya mereka ketahuan dan pertarungan pun terjadi. Saking banyaknya para pengawal membuat Po dan Nuhai memakai jurusnya. Namun tak sengaja mereka membuat bangunan runtuh dan mengeluarkan larva gunung. Kemudian mereka semua kabur dari sana. Di sisi lain, Xiao dikurung di dalam kamar yang tertutup rapat. Xiao memakai senjata yang terbuat dari taring Jetax. Dia akhirnya berhasil membuat celah di jendela. Lalu menyalakan lilin untuk meminta bantuan Jetax. Terlihat Jetax yang datang ke istana untuk membantu Xiao. Lalu dia menghajar para pengawal istana. Hingga akhirnya dia masuk ke kamar Xiao. Kemudian dia menceritakan semua yang terjadi kepada Jetax. Melihat situasi Xiao yang berbahaya, Jet memintanya untuk pergi dari istana besok dengan dibantu oleh para biksu dari kuilnya. Dari balik kamar, ternyata Jenderal Feng menguping percakapan mereka. Di sisi lain, Po dan lainnya berlarian menyelamatkan diri dari luapan larva. Hingga akhirnya Po dan 4 konstelasi menggunakan chi mereka untuk menghentikan lava itu. Akhirnya mereka semua selamat nih, kemudian melanjutkan perjalanannya. Tapi mereka harus melewati jembatan di atas sungai lava. Dengan hati-hati mereka melewati jembatan rapuh itu, tiba-tiba jembatan terputus membuat Po, Mr. Ping Bao dan Wong jatuh ke bawah. Di sisi lain, Silong mengira Po dan lainnya sudah mati tenggelam oleh lava. Lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa patung terakota dan senjata ke kota terlarang. Ternyata Po dan lainnya selamat nih dan menaiki tebing. Di sini Nuhai mempunyai ide untuk membuat rantai dengan saling berpegangan, lalu menyeberangi sungai lava dengan berayun hingga sampai di seberang. Berkali-kali mereka berayun ke arah Po dan juga lainnya. Setelah itu mereka kembali berayun. Hingga akhirnya mereka berhasil selamat. Sementara Silong kembali ke istana menemui Xiao. Dia memberitahu bahwa ada kejutan untuknya. Yang ternyata Xiao dibawa ke pemukiman warga yang akan diserang oleh para patung terakota. Disinilah Silong meminta Xiao menyerahkan tahtanya untuk menyelamatkan warganya. Tak ada pilihan lain, Xiao pun menyerahkan tahta tersebut. Tapi patung terakota tetap menyerang para warga desa. Setelah itu Jet datang nih ke istana. Namun para pengawal yang sudah mengetahui rencana Jet langsung menyerangnya. Untung aja para biksu rusa datang membantu Jet melawan pengawal istana. Lalu Jet menangkap Silong dan menunjukkan di mana Xiao berada. Ternyata Xiao di penjara. Kemudian Jetax meminta Xiao ikut bersamanya. Namun Xiao tidak mau karena jika dia menentang Silong maka warganya akan menderita. Kemudian para pengawal semakin banyak nih. Jetax pun melarikan diri tanpa membawa Xiao. Di sisi lain, Po dan lainnya yang melanjutkan perjalanan hingga mereka berada di terowongan istana, tempat beradanya patung terakota. Disinilah Po bertemu dengan Jet. Dia memberitahukan semua yang terjadi kepada Xiao dan perbuatan Silong. Kemudian mereka berunding nih untuk menyelamatkan Xiao. Saat sedang mengobrol, para pengawal datang. Mereka pun langsung melarikan diri. Dengan melewati saluran air yang mengarah ke pantai, mereka semua berpikir berada di alam roh dan di sana ada Master Oogway. Tapi sayangnya ternyata itu adalah Sun Wukong yang menyamar. Di sisi lain, Xiao bertemu dengan ayahnya yaitu Kang Zi. Dia meyakinkan Xiao bahwa dia pantas menjadi pemimpin warga Cina. Karena Xiao yang baik hati dan juga tulus. Lalu dia terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi.
Kemudian di sini Sun Wukong menunjukkan bahwa mereka semua buronan pemerintah. Lalu Sun Wukong menceritakan iblis tulang putih bahwa dirinya berhasil mengalahkannya. Beberapa tahun kemudian giok merah miliknya dicuri oleh iblis tulang putih tersebut. Hal itu membuat para dewa marah karena Sun Wukong menghilangkannya dan dia pun dipenjara. Sampai akhirnya dia berhasil bebas atas bantuan mereka waktu itu. Namun yang dia tahu iblis tulang putih tak mempunyai wujud dan tidak bisa mencuri. Berarti ada seseorang yang membantunya. Setelah mendengar cerita itu, Po dan lainnya berpikir nih bahwa Silong lah yang membantu iblis tulang putih. Di sini Po juga baru mengetahui bahwa air mata Chi telah dicuri. Jadi giok merah berisi mata air Chi berada di tangan Silong. Mereka akan mencegah rencana Silong sebelum iblis tulang putih muncul di sana. Di sisi lain, si Rooster dan anak buahnya berpisah dari pasukan Po. Tiba-tiba mereka menghilang saat sosok bayangan muncul. Silong menemui Xiao di penjara. Dia meminta Xiao menyerahkan tahtanya saat penobatannya di depan seluruh warga Cina. Di sisi lain, Nuhai menyusun rencana untuk bisa masuk ke dalam istana dan menggagalkan rencana Xiao menyerahkan tahtanya. Kemudian mereka menjalankan rencananya nih. Fentong dan Bao memakai topeng untuk bisa masuk ke dalam istana. Lalu mereka menemui Xiao untuk tidak menyerahkan tahtanya. Belum selesai dia berbicara, Jenderal Feng pun datang. Di sisi lain, Mr. Ping Li dan Nenek berhasil masuk istana nih, tapi mereka ketahuan oleh para pengawal. Jetax dan pasukannya menghancurkan patung terakota, namun saking banyaknya Jetax pun kalah. Kemudian acara penobatan pun dimulai. Xiao mulai berpidato nih dan akan menyerahkan tahtanya ke Silong. Tiba-tiba datanglah kapal terbang dan muncullah Master Po menghentikan itu semua. Lalu di hadapan para warga Cina, Po mengatakan nih bahwa Silong memaksa Xiao menyerahkan tahtanya. Namun Silong di sini menyangkalnya dan berbalik menuduh Po dan juga 4 konstelasi telah melakukan kejahatan. Kemudian Silong mengeluarkan semua pasukan patung terakota untuk menangkap Po dan juga 4 konstelasi. Mereka pun terkepung di sana. Ternyata Po mempunyai rencana lain nih, yaitu Sun Wukong yang menyamar menjadi Po dan juga 4 konstelasi. Kemudian mereka melawan para pengawal di sana. Melihat anak buahnya yang hampir kalah, Silong mencoba kabur nih, tapi Xiao menghentikannya. Di sisi lain, dia baru mengetahui bahwa Silong membunuh Kaisar Kangxi dengan meracuninya. Mendengar itu, Xiao semakin marah, namun Silong menangkap Xiao dan membawanya pergi. Di sisi lain, Sun Wukong kewalahan hingga membuatnya kembali ke wujudnya dan kabur dari sana. Po, Jing dan Nuhai kabur dari sana bergelantungan menaiki kapal terbang. Namun mereka kembali mendarat dan menyerang patung terakota. Kemudian Jing menyelamatkan warga yang terkena serangan. Di sisi lain, Silong memasukkan Xiao ke dalam penjara bersama dengan Rooster dan juga anak buahnya. Ternyata mereka tertangkap oleh Silong. Ternyata benar nih, giok yang berisi air mata Chi berada di tangan Silong. Dia membangkitkan iblis tulang putih dengan memasukkannya ke badan robot besi yang raksasa. Di sini Po dan lainnya terkejut melihat sosok iblis bertulang putih. Kemudian mereka menyusun rencana untuk mengambil mahkota milik Sun Wukong yang ada di kepala iblis itu. Lalu Bao, Fentong, dan Biksu Rusa mengalihkan perhatiannya. Di sisi lain, Li, Mr. Ping, dan juga Nenek melindungi warga. Sementara Jet dan Sun Wukong menemui Silong untuk meyakinkannya bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh iblis. Namun di situ dia tidak peduli. Lalu para pengawal menyerang mereka. Di sini Fentong melihat Xiao berada di dalam kurungan tergantung di badan iblis. Dia pun menyelamatkan Xiao nih. Namun iblis menyadari dan menangkap Fentong. Untung aja Po, Jing, dan Nuhai menyerangnya menggunakan Chi dari atas kapal terbang. Akhirnya Xiao dan juga Rooster terbebas. Po juga berhasil melepaskan mahkota milik Sun Wukong. Lalu kapal mereka hilang kendali yang membuat kapal terjatuh dan menabrak iblis.
Mr. Pink juga tertimpa kapal yang terjatuh. Lalu Silong melihat itu dia mengira iblis sudah mati. Di situ dia tidak terima dan menagih perjanjian si iblis yang akan membuatnya menjadi kaisar. Ternyata iblisnya belum mati. Dia bangkit kembali nih, lalu mengkhianati Silong dengan menelannya hidup-hidup. Di sisi lain, Mr. Pink selamat dari kapal yang jatuh. Kemudian iblis tulang putih membangkitkan kembali patung terakota dan menyerang mereka. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Saat mereka hampir kalah, datanglah Sun Wukong yang menjadi raksasa, lalu menolong mereka untuk masuk ke dalam istana. Namun tak bertahan lama, Sun Wukong kembali seperti semula. Kemudian dia meminta mahkota miliknya, namun Nuhai tak mau memberikannya sebelum dia membantu mereka mengalahkan iblis tulang putih. Tapi di situ Sun Wukong tetap tidak mau. Hingga akhirnya Nuhai memakai mahkota itu dan mengendalikan tubuh Sun Wukong untuk melawan iblis. Sementara yang lainnya melawan pasukan terakota. Hingga akhirnya Nuhai berhasil melempar iblis sangat jauh sampai ke gurun pasir. Kemudian mereka semua menaiki Sun Wukong raksasa menghampirinya. Lalu Nuhai mengendalikan Sun Wukong dan kembali bertarung dengan iblis tulang putih. Di situ Nuhai mencoba menghancurkan giok merah yang ada di tubuh iblis. Namun tubuh Sun Wukong kembali seperti semula karena dia kehabisan kekuatannya. Kemudian iblis menyentil Sun Wukong hingga jauh. Setelah itu iblis tulang putih berhenti menyerang mereka. Ternyata dia tidak ingin membunuh Po dan juga 4 konstelasi, karena merekalah harapan bagi seluruh warga Cina. Tiba-tiba tubuh iblis tulang putih sedikit demi sedikit tenggelam ke dalam pasir. Ternyata itu semua ulah pasukan tikus tanah dan juga Kilin. Bersama-sama mereka melawan iblis tulang putih. Namun mereka tetap kewalahan melawan pasukan terakota dan juga iblis. Tapi tidak menyerah nih, Xiao akan menggunakan senjatanya untuk memecahkan giok merah tersebut. Hingga akhirnya tubuh iblis tulang putih hancur berkeping-keping. Sun Wukong kembali mendapatkan mahkotanya. Ternyata selama ini Sun Wukong dikirim oleh seseorang untuk membantu mereka. Makanya Sun Wukong selalu ada kemana mereka pergi. Ternyata Silong masih hidup, lalu Jing menyembuhkannya. Xiao tetap menganggap Silong sebagai saudaranya dan memaafkannya. Tapi dia tetap dipenjara nih atas semua kesalahannya. Di sisi lain ada sosok yang mengamati mereka. Tiba-tiba serpian giok merah meledak yang mengeluarkan Qi dari mata air. Hal itu membuat tanah di sana kembali subur dan menghijau nih, serta kekuatan Qi Panda penjaga pun kembali. Setelah kejadian mata air Qi tidak ada karena ledakan Qi menyebar ke seluruh Cina. Oleh karena itu, Zizu tidak lagi menjaga mata air Qi dan dia akan menikmati kehidupan barunya. Kemudian Po dan lainnya kembali ke desa Panda. Mereka semua sudah disambut oleh para warga. Lalu Li sebagai wali kota memberikan penghargaan kepada 4 konstelasi. Sementara Silong di penjara, Xiao tetap menjadi kaisar Cina nih. Lalu Jatax menjadi pengawal Xiao beserta biksu rusa. Semua warga kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Po dan juga murid-muridnya kembali berlatih untuk bersiap menghadapi penjahat lainnya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda Paw of Destiny Season 2 part yang ketiga. Gimana Sleeper episode terakhir di season kedua ini? Seru banget ya tentunya. Semoga nanti masih ada kelanjutannya. Tapi untuk sekarang udah tamat dulu ya Sleeper semua untuk Kung Fu Panda Paw of Destiny season yang kedua. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.